Indonesia tengah menghadapi gelombang aksi demo besar-besaran di sejumlah kota. Sejak 28 Agustus lalu hingga hari ini, masyarakat kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang tak menyejahterakan sehingga memprotes tunjangan jumbo anggota DPR RI. Aksi yang semula damai tersebut berujung anarkis dan dimanfaatkan oleh sejumlah oknum. Harga yang harus dibayar akibat demo anarkis tersebut cukup mahal, pemirsa. Mari kita simak pemaparan berikut ini. Pemirsa, bisa Anda saksikan di layar kaca Anda juga fasilitas umum dan aset negara turut menjadi sasaran demonstrasi di sejumlah daerah. Pemerintah daerah menghitung estimasi awal kerugian di daerahnya dengan nilai sebagai berikut. Seperti di Jakarta saja, Gubernur Jakarta dalam keterangannya mengatakan Jakarta harus membayar 55 miliar rupiah akibat demo yang berujung perusakan. Kerusakan itu terjadi di beberapa fasilitas, antara lain fasilitas MRT dengan estimasi kerugian 3,3 miliar rupiah, lalu 22 halte Transjakarta yang dirusak dengan kerugian 41,6 miliar rupiah. Lalu CCTV yang tersebar di Jakarta dengan nilai 5,5 miliar rupiah. Lalu infrastruktur lainnya dengan nilai 4,6 miliar rupiah. Tak hanya itu, pemirsa, selain Jakarta, kota Solo juga telah mengeluarkan estimasi kerugian di kotanya, yakni sebagai berikut, sebesar 13,8 miliar rupiah. Fasilitas yang rusak antara lain CCTV dan fasilitas umum lainnya yang rusak akibat demonstrasi anarkis. Pemirsa, sementara itu Makassar juga harus membayar mahal. Estimasi kerugian akibat demo yang terjadi di Makassar, pemirsa, kerugian yang cukup fantastis. Menurut data Polda Sulawesi Selatan, Kota Makassar mengalami kerugian 250 miliar rupiah. Kerugian terjadi pada fasilitas gedung DPRD Makassar yang rusak total akibat dibakar massa. Selain itu, 61 mobil dan 15 motor di lingkungan gedung tersebut juga turut dibakar. Selanjutnya ada Mataram, pemirsa. Menurut Polda NTB, estimasi kerugian kota tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Tidak dikatakan persis jumlahnya. Namun kerusakannya sama seperti Makassar, yaitu gedung DPRD NTB dan asetnya dibakar serta dijarah. Sementara itu kita akan lihat juga Direktur Ekonom Indef dan Selios maksud kami, Nailul Huda, menghitung kerugian akibat demo secara keseluruhan mencapai sekitar 9 triliun rupiah. Huda mengatakan aksi demo anarkis itu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama di wilayah Jabodetabek. Tercermin dari permintaan sektor jasa yang alami penurunan luar biasa dalam 2 hingga 3 hari kebelakang. Sebagai informasi, sektor jasa memiliki kontribusi yang besar ke perekonomian nasional, yakni sebesar 45% atau setara 9.900 rupiah per tahun. Rp9.900 triliun per tahun. Huda memperingatkan kerugian besar di sektor jasa berpotensi merembet ke sektor lain, pemirsa, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. Melemahnya sektor jasa dinilai bisa menekan daya beli masyarakat serta mengurangi kontribusi pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Ya pemirsa, data-data tersebut tadi merupakan jumlah kerugian yang bersifat sementara dan hanya di beberapa kota saja. Angka tersebut dapat bertambah seiring pendataan di lapangan. Penyampaian pesan melalui aksi unjuk rasa sah-sah saja di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun aksi unjuk rasa dengan anarkis dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit, pemirsa. Dan paling parahnya juga dapat menimbulkan korban jiwa.